Tahukah Anda bahwa menurut penelitian MIT, sebuah hoax lebih cepat menyebar 6 kali di media sosial daripada sebuah kebenaran? Angka itu bukan sekedar statistik biasa, itu adalah cerminan dari cara kerja otak kita. Kebenaran seringkali terasa hambar dan membosankan, sementara hoax dirancang untuk memicu emosi terkuat kita, seperti amarah, ketakutan, atau rasa pembenaran diri. Dalam hidup, kita sering terjebak dalam dilema yang sama. Kita lebih mudah mempercayai narasi yang kita sukai tentang diri sendiri atau orang lain, daripada menghadapi fakta yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Hubungannya dengan kehidupan sangat sederhana, namun mendalam. Kualitas hidup kita sangat bergantung pada kualitas informasi yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Oleh karena itu, ikuti saya, Brandon Aveiro, mengulas tentang fakta, hoax, solusinya, dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari fakta. Fakta adalah pernyataan yang menggambarkan keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Ciri utamanya adalah ia bersifat objektif, dapat diverifikasi oleh siapapun, dan didukung oleh bukti empiris atau data yang sah. Sedangkan hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Secara sederhana, hoax adalah berita palsu yang sengaja disamarkan agar terlihat sebagai kebenaran dengan tujuan menipu, memicu kepanikan, atau menggiring opini publik. Sebagai contoh fakta, mulai dari sains. Dalam sains, contoh fakta seperti air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Dalam sejarah, seperti Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan dalam geografi, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di atas permukaan laut di dunia. Sedangkan contoh hoax, mulai dari kesehatan. Contoh hoax dalam kesehatan adalah mengonsumsi air rebusan kulit durian dapat menyembuhkan segala jenis penyakit jantung secara instan. Sedangkan aslinya tidak. Ini seperti klaim medis tanpa uji klinis. Dalam hal keamanan, seperti pesan berantai bahwa ATM akan menelan kartu jika Anda menekan tombol cancel 2 kali. Taktik yang menakut-nakuti tanpa dasar teknis. Terus yang ketiga, dalam hal mitos, menelan biji jeruk akan menyebabkan pohon jeruk tumbuh di dalam perut Anda. Mungkin hal itu terkesan mustahil terjadi dalam hal biologi. Hoax dan fakta sebenarnya mudah untuk dipilah, tapi bagi Anda yang mungkin kesulitan untuk memilah, kami memiliki 5 cara. Mulai dari yang pertama, yaitu jangan terpancing umpan headline. Hoax seringkali menggunakan judul clickbait yang bombastis, provokatif, atau menggunakan banyak huruf kapital, seperti all caps begitu, dan tanda seru yang banyak. Tipsnya, jika judulnya membuatmu langsung marah atau sangat ketakutan, itu adalah lampu kuning. Berhentilah sejenak sebelum menekan tombol share. Yang kedua, periksa KTP sumbernya dengan cara verifikasi URL. Banyak situs hoax meniru nama media besar, misalnya alih-alih kompas.com, mereka menggunakan kompas berita terkini.xyz. Caranya, lihat alamat URL-nya, terus dicek. Situs resmi biasanya menggunakan domain .com, .id, dan .net tanpa embel-embel aneh-aneh. Jika berasal dari blog gratisan seperti .blogspot atau .wordpress untuk berita keras, itu patut dicurigai. Yang ketiga, jurus triangulasi. Cek media lain. Kebenaran tidak pernah berdiri sendirian. Jika sebuah peristiwa besar benar-benar terjadi, media-media kredibel lainnya pasti akan memberitakannya juga. Caranya, salin judul berita tersebut, tempel di mesin pencari seperti Google. Jika tidak ada media arus utama seperti Tempo, BBC, Antara, lalu ada Kompas, dan lain-lain yang membahasnya, kemungkinan besar itu hoax. Yang keempat, waspada foto dan video rakitan. Hoax sering menggunakan foto lama yang diberi keterangan baru, disinformasi konteks. Caranya, gunakan fitur Google Lens atau Google Reverse Image Search. Unggah foto tersebut ke sana untuk melihat kapan foto itu pertama kali muncul di internet. Kamu mungkin akan kaget menemukan foto kejadian kemarin ternyata diambil tahun 2012 di negara lain. Yang kelima, cek tanggalnya. Seringkali berita yang disebarkan adalah fakta lama yang diputar kembali, seolah-olah baru terjadi untuk memicu kekacauan. Pastikan berita tersebut relevan dengan waktu sekarang. Kesimpulannya ialah, zaman sekarang sangat banyak hoax yang beredar. Bila kita bodoh dalam mengecek dan memilah, maka kita akan termakan oleh hoax itu sendiri. Baiknya kita memilah-milah hal tersebut dengan baik,
sehingga kita lebih aman dan nyaman menggunakan teknologi, terutama di era digital ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang hoaks dan fakta pada kali ini. Maafkan saya bila memiliki hal yang saya salah ucapkan yang tidak berkenan di hati pemirsa. Sekian dari saya, Brandon Novero, pamit undur diri. Terima kasih.